Dan semuanya tadi prosesnya sudah berjalan akan menjadi sebuah bisnis model. Kalau kita sudah bisnis, di sini ada potensi profit dan benefitnya akan muncul. Ini adalah siklus dari IoT. Mulai dari kita bisa menangkap data, menghubungkan, kemudian menyimpannya, mengolahnya, dan proses ini akan muncul sebuah layanan bisnis baru dan akan menjadi sebuah bisnis model. Ini adalah potensinya. Jadi kita berpikir lebih luas lagi dan harus melakukan yang namanya sinergi. Ya, nah mungkin kita berpikir sendiri ngurusin, kalau sendirian kita habis waktu ngurusin ini saja, persiapan saja, belajar Arduino, belajar Raspberry, itu saja. Nah, kalau kita bisa berinteraksi dengan orang telekomunikasi, orang-orang komputer yang lain, dengan orang AI, kemudian juga dengan orang-orang di non teknikal, ya di pertanian dan lain-lain, ya insya Allah akan bisa menjadi sebuah bisnis model yang akan menarik. Oke, selanjutnya. Nah ini teman-teman dari PTB, kita sempat berpikir bahwa IoT itu bisa memberikan potensi dan kesempatan baru. Yang pertama adalah bagaimana bahwa IoT itu adalah informasi yang real time. Bagaimana sebuah informasi di dunia ini bisa real time tertangkap dan tersimpan. Paling gampang adalah Google Maps, aplikasi Gojek. Kita bisa melihat secara real time posisi penumpang berada di mana. Ini kalau dikembangkan ke yang lain teman atau lebih bagus lagi. Contohnya di paket jasa kurir. Selama ini informasinya mungkin belum real time ya, barang kita ada di mana. Kalau kita bisa meng-create sesuatu dari barang secara real time, itu akan lebih menarik lagi. Kemudian di pertanian, karena secara real time mengetahui suhu, mengetahui curah hujan, ini akan bisa melakukan prediksi ke depannya, bagaimana bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian juga ini juga menjadi sebuah operasi yang efisien dan lebih cerdas, smart ya. Smart home itu akan lebih efisien dari sisi penggunaan energi. Mengatur dan saudara mengatur nyala lampu disesuaikan dengan kondisi gelap terangnya suasana. Lebih efisien, lebih cerdas. Kemudian juga global visibility. Bahwa informasi di sini di Tasik itu akan sudah bisa di-capture, itu di Amerika sana bisa akan melihatnya. Nah ini kita bisa melihat sebagai sebuah peluang dan sebuah bahaya. Nanti kalau sudah zaman smart farming, semua pertanian tercover IoT, datanya tercover, itu data pertanian kita bisa dilihat di saja. Nah ini setiap potensi, setiap tantangan pasti akan menunjukkan celah permasalahan baru. Itu sesuatu yang saya pikir wajar ya. Berikutnya adalah bahwa dengan kita bisa real time data operasional efisien, kemudian kita berdiri global, juga dengan cakupan lebih luas, ini akan menjadikan sebuah peluang namanya aliran revenue, potensi pemasukan keuangan, potensi ekonomi. Ini akan sangat menarik. Dan akhirnya nanti menjadi sebuah bisnis model. Tapi semua nanti ini akan harus kita garap. Kalau kita hanya garap di satu sisi, jalannya nggak akan kena. Kita bisa membuat sebuah sensor dengan Arduino, bisa capture data dengan bagus. Kita bagus koneksinya dengan operasi yang efisien, lebih smart ya. Kemudian data bisa tercover dan terbaca. Nah, kalau kita sampai sampai di sini ya kita tidak akan bisa mendapatkan profitnya. Kita terus lanjutkan dengan namanya revenue atau bisnis model. Nah, ini kita peran orang ekonomi. Ilmunya dari situ. Ini orang teknologi tidak bisa bekerja. Waktu ya. Oke, saya coba ini ada beberapa contoh produk ya, produk-produk IoT. Ini
Lugafarm. Ini adalah sebuah IoT yang dia bisa mengcover, memonitor ternakan dan pertanian. Jadi kalau kita lihat ada kantor pusatnya, ada ternakan sapinya yang di dalam maupun yang di luar. Kemudian di sini adalah untuk pertanian suplai makanan, dia membuat sebuah data sendiri. Kemudian dia sumber energinya menggunakan tenaga angin, dapur dengan misalnya menggunakan biomas ya, dari kotoran sapi, dan semuanya diintegrasikan dari sebuah aplikasi yang terkoneksi semuanya. Contoh implementasi IoT di bidang peternakan. Ada jenis sensornya tadi yang bicarakan, contohnya sensor mengetahui kondisi sapi, dari segi suhu tubuh, kelembapan, tekanan darahnya, ini bisa untuk mengetahui kesehatan sapi. Kemudian juga di perkandangnya ada CCTV dan lain-lainnya, yang itu bisa juga sebagai sebuah monitoring bagaimana kondisi dan lain-lainnya. Karena semua datanya terkoneksi, terkirim dengan sebuah aplikasi yang bisa melihat perkembangannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi ini peluang. Nah, di kita sudah ada di Indonesia beberapa tempat, cuma belum banyak yang bisa dilakukan, belum banyak yang dikerjakan ya. Nah, ini bagi teman-teman yang berdomisili di sekitar daerah yang memang sentra-sentra peternakan, mulai bisa dipikirkan bagaimana implementasi IoT di bidang pertanian. Oke, ini adalah tadi mungkin yang di awal yang disampaikan oleh moderator Kang Rudi, monitoring ayam petelur. Ini juga adalah sebuah perangkat IoT yang fungsinya adalah bagaimana mendeteksi produktivitas ayam petelur. Juara kalau nggak salah, ada juara di Jawa Barat ya. Tapi intinya ini adalah perangkat ini, sistem ini yang terbelakangnya adalah kondisi di mana banyak sekali produktivitas ayam petelur yang tidak terlalu tinggi ya. Penyebabnya adalah pertama adalah satu, banyak terjadi pencurian ya, artinya telur-telur itu ada oknum karyawan yang dia mengunduhkan telurnya tidak seluruhnya disetorkan ke pemiliknya, tapi sebagian yang bisa dicuri. Ini sering terjadi. Ya. Dan sehari harusnya 80 butir, yang disetor 70 disimpan. Ini adalah kondisi yang berdasarkan. Kemudian yang kedua adalah tidak ada catatan produktivitas dari ayam. Ayam petelur ini ada umurnya. Ada produktif dan kapan dia sudah tidak bisa bertelur lagi. Ini kadang data ini tidak tertangkap, jadi tidak diketahui ayam mana yang harusnya sudah mulai pensiun, mana seharusnya masih berproduktif. Ini latar belakangnya. Nah, yang muncul itu untuk membuat sebuah sistem IoT. Sensornya adalah bagaimana mendeteksi telur yang dihasilkan. Ini berkembang sensornya mulai dari sensor yang manual menggunakan satelit dan lain-lain sampai ke terakhir pengembangan adalah sensor menggunakan image processing dari kamera. Jadi bisa menghitung jumlah telur yang dihasilkan setiap hari dan mendeteksi telur itu dari ayam yang mana. Datanya sudah tersimpan, terkirim dalam sebuah server dan ada sebuah aplikasi mobile yang dia bisa mendeteksi, memonitor prosesnya. Ini kedepannya bisa lebih benar lagi. Kalau banyak peternak ayam petelur bersatu, datanya masuk, jadi nanti bisa terhubung langsung dengan masyarakat yang membutuhkan telur. Nanti bisa berhubungan dengan jasa transportasi yang untuk pick up telurnya. Jadi otomatis lebih efisien. Makanya sudah jadi, tinggal bagaimana kita membangun kedepannya kalau kita bagaimana mengambil revenue, kemudian bagaimana membangun sebuah bisnis model. Oke, lanjutkan. Berikutnya, contoh berikutnya. Ini saya ambil dari Ipok. Ini untuk gudang, untuk logistik.
Jelaskan Sigfox ini salah satu provider telco yang menjual infrastruktur 0G, 0G ya, 0G artinya yang untuk transfer data yang dalam jumlah yang sedikit, tapi memang sesuai kebutuhan. Ini adalah contoh bagaimana gudang. Selama ini bagaimana menyimpan barang adalah suatu permasalahan tersendiri. Lupa menyimpan barangnya di mana tempatnya segala macam. Fasilitasnya juga masih terbatas. Ini dengan model seperti ini akan bisa membuat kemudahan dan bagaimana kita bisa mengatur logistik barang. Ini sangat mungkin, ya. Ada infrastruktur bisa dibangun, sensor bisa mungkin dipasang di perangkat, paket dan lain-lain, bisa dilakukan. Kalau saya bayangkan sekarang dalam masa pandemi kemarin bagaimana jasa kurir itu meningkat pesat, bahkan sampai berlipat-lipat, tapi dia juga akan bertambah dalam menghandling yang namanya paket. Kalau cuma sedikit masih bisa terkendali. Tapi kalau semakin banyak, otomatis semakin susah. Ini nanti akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri di mana akan membutuhkan operasional gudang lebih tinggi, membutuhkan effort untuk pencarian barang. Otomatis layanan kepada pelanggan juga akan menurun karena kan semakin lama proses untuk pengirimannya. Ini butuh sebuah sistem yang bisa bagaimana tracking secara teknologi. Ini barang bisa cepat didapat, bisa ditemukan, penyimpanannya juga bisa dicek sebab terbatas oleh waktu, sehingga akan lebih cepat dan penggunaan gudang lebih efisien. Itu contoh IoT. Berikutnya masih dari Sigfox. Ini adalah untuk pengiriman barang. Ini cocok untuk kurir. Ada JNE, cepat, Ninja segala macam. Ini kalau diperhatikan load-nya semakin tinggi. Apalagi masa pandemi seperti sekarang, di mana banyak pembelanjaan secara online. Ya, bahkan kebutuhan sehari-hari pun sudah mulai online. Dan bahkan pasar tradisional pun juga sudah mulai proses online. Ini otomatis akan menambah proses pengiriman. Kalau tidak tertangani dengan bagus, dengan baik, ini akan mempersulit. Nanti akan menambah waktu pengiriman, otomatis menambah kos operasional, dan otomatis juga akan mengganggu kualitas layanan kepada pelanggan. Ini contoh adalah bagaimana kita bisa menempatkan sebuah sensor untuk tracking, di dalamnya ada GPS trackingnya, sehingga barang dikirim, langkah ditempelkan, maka bisa akan di tracking, pemilihan tujuan bisa lebih efisien, kemudian juga bisa ada satu perjalanan bisa di track secara real time, ataupun kalau nggak real time bisa dalam waktu yang lebih singkat, jadi ketahui di mana posisi kasus di mana, nantinya bisa sampai ke tujuan. Perangkat sensornya tinggal diambil lagi, udah tujuan. Ini contohnya. Karena implementasi handling system menggunakan IoT. Nah, kalau kita bicara IoT ya tadi, dari perseptron, bagaimana mengetahui isi, kemudian proses konektivitas, kemudian pengumuman data, dan juga nanti proses layanan ke masyarakat ke pelanggan lebih bagus. Dan ingat, dengan data yang banyak, itu nanti bisa diulang lebih bernilai lagi. Jadi akan ketahuan puncak pengiriman data di mana, kemudian akan ketahuan bagaimana barang kita apa saja yang sudah dikirim, tujuannya akan dikirim, itu akan diolah dengan teknologi data science, data mining, akan menjadi sebuah informasi yang bernilai. Smart farming juga sama di pertanian. Saya juga berpikir Indonesia adalah dulu dikenal dengan negara pertanian. Jadi kalau kita masih tetap dengan proses pertanian tradisional,
ya ini akan semakin tersisih. Ya. Nanti harga pupuk semakin tinggi, proses pengiriman transportasi tidak efisien, kemudian juga pengolahan yang tidak efisien, otomatis Anda akan menjadi harga yang akan jatuh. Bukan profit, malah akan tekor ya. Kita harus mulai berpikir, orang IT harus bersinergi dengan orang pertanian, orang ekonomi, untuk bareng bagaimana bisa membuat sebuah smart farming, bagaimana proses pertanian lebih efisien, dengan dibantu sistem informasi, dibantu dengan IoT, dibantu dengan perangkat-perangkat pertanian yang lebih canggih, otomatis akan meningkatkan efisiensi. Profit akan lebih tinggi, kesejahteraan petani akan lebih meningkat. Dan berikutnya ini contoh berikutnya adalah yang sekarang mungkin sangat menarik, yaitu Internet of Vehicle. Nah, kebetulan ini juga menjadi riset utama saya di S3 sekarang, bagaimana meningkatkan kualitas layanan di Internet of Vehicle. Internet of Vehicle itu cabang dari IoT juga, tapi dia fokus ke transportasi. Ya. Dia fokus ke transportasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi. Ya. Mungkin target kita di beberapa tahun ke depan adalah mobil listrik. Listrik itu membutuhkan yang namanya presisi, akurasi, dan nanti mengukur efisiensi penggunaan listriknya. Inilah nanti peran IoT, khususnya di bidang transportasi IoT, perlunya itu. IoT sendiri terbagi, ini ada 5 V2S, vehicle to surrounding, artinya bagaimana vehicle berinteraksi dengan lingkungan sekitar, ya, dengan traffic light, dengan istilahnya rambu-rambu lalu lintas, dengan lebar suaranya terputus, Pak. Kayaknya ada beberapa kendala teknis ya dari Pak Dewanto, kita sambil tunggu. Perkenalkan jika ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan langsung ke narasumber, ke Pak Dewanto Rosyadi DMT, silakan boleh dimulai dari sekarang. Untuk rekan-rekan silakan bisa gunakan chat publik ya untuk bisa bertanya secara langsung. Kita tunggu Pak Dewanto untuk bisa bergabung kembali sama kita ya. Oke, ada pertanyaan dari Kang Willy, kita tampung dulu ya. Silakan yang lainnya juga, jika ada beberapa pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom chat ya, biar nanti kita tinggal sorting dan kita langsung tanyakan kepada narasumber, yaitu Bapak Dewanto Rosyadi DMT. Pak Dewanto, apakah sudah terhubung kembali? Pak Dewanto, sudah ada kembali ya. Nah, ini sudah ada beberapa yang ditanyakan Pak Dewanto. Kita sambil tunggu, sepertinya beliau sedang mengkoneksikan kembali mic untuk bisa
bergabung kembali bersama kita di sini. Ini udah ada beberapa pertanyaan ya, gitu Pak Dewanto. Mungkin nanti setelah presentasinya dilanjutkan, nanti kita akan coba untuk langsung tanyakan ke Pak Dewanto ya untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan ya. Ada beberapa pertanyaan dari Kang Willy, dari Mas Tirki, dari Mas Muhammad Naufal Muhajar, juga dari Mas Irham dan juga Mas Rido ya. Pak Dewanto, apakah sudah bisa terhubung kembali, Pak? Ya, sudah. Oke, ya. Silakan Pak dilanjutkan dulu. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan Pak yang harus dijawab ini. Karena alhamdulillah dari peserta sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan hari ini dan sudah banyak ya yang sudah menyiapkan pertanyaan. Silakan mungkin Pak bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Oke. Ini transferia yang IoT banyak vehicle to surrounding, vehicle to infrastructure, vehicle to roadside, vehicle to passenger ya untuk penumpang. Jadi IoT itu salah satu bagian IoT yang sekarang jadi sebuah concern banyak quality ya dan juga industri, terutama Tesla-nya Musk ya. Dan nanti ke depannya adalah bagaimana kendaraan ini bisa tanpa supir berarti dia punya sebuah konektivitas IoT yang tinggi. Ya, jadi dia bisa mendeteksi kondisi di sekitarnya, mendeteksi jalan ke depannya, mendeteksi kondisi mobilnya itu sendiri, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan penumpangnya. Itu IoT. Saya berkata karena sudah banyak pertanyaan masuk. Kemudian ini terakhir mungkin contoh ini adalah kemarin yang dari tim aktivitas yang juara di kompetisi IoT ya, membuat sebuah perangkat prevention teknologi. Itu juga di sini ada IoT-nya ya, yaitu IoT-nya adalah intinya adalah bagaimana bisa mengecek suhu. Sistem ini adalah untuk mendeteksi orang masuk sebuah kantor. Jadi selama pandemi ataupun nanti pasca pandemi pun ada untuk mencek suhu, untuk mengetahui suhu dari orang ya, contactless. Kemudian ada sensornya proximity ini untuk menyalakan keran air ya, kapan keran airnya menyala dan kapan harus mati. Kemudian ada mass detection, ini image processing ya, untuk mendeteksi penggunaan masker tidak ya. Dan nanti ada konektivitasnya. Jadi perangkat ini taruh di depan kantor, staf datang, tamu datang, dia akan dideteksi suhunya, disuruh langsung cuci tangan otomatis, contactless, kemudian juga langsung dideteksi dia pakai masker atau tidak. Ya, itu dari awal. Kemudian data itu akan terkirim harian, jam per hari, per bulan terkirim ke server. Ya. Nah, kemudian data terkumpul nanti akan menjadi sebuah data bisa diproses ya, dimanfaatkan ke kemudian hari ya. Dan pekerjaannya tidak hanya di sini saja sebenarnya, karena kita berbicara masalah bagaimana nanti paten dari karya kita, ide kita. Ini penting karena jangan sampai ide kita, kreativitas kita ditiru dan lain-lain. Kemudian kita bicara tadi business intelligence, bagaimana data yang sudah di-capture oleh Internet of Things ya, kirim ke server bisa menjadi
menjadi sebuah tersimpan menjadi data retrieval, ada antriannya, dan kemudian bisa sebagai untuk prediksi, analisa perilaku, dan lain-lain. Nah, analisa perilaku kita bisa mengetahui tingkat kepatuhan pegawai kantor itu terhadap protokol kesehatan misalkan, menggunakan masker segala macam. Akan ketahuan kalau data itu tercover semua. Kemudian juga sebenarnya kembali ya. Udah ada lagi Pak, silahkan Pak. Oke, saya pikir saya satu kupan aja, karena memang tadi sudah terakhir. Saya coba untuk karena pertanyaan udah numpuk ya, langsung dijawab ya Pak Nurdi ya. Boleh Pak, boleh langsung dijawab saja ya. Oke. Yang pertama mungkin dari Kang Willy Pak, Kang Willy dulu. Di sini ada pertanyaan, data menjadi hal yang sangat ternilai, menjadi fokus dalam IoT. Data adalah aset katanya, mengungkap berbagai informasi yang selama ini tersembunyi. Katanya banyak orang yang menginginkan data dan akibatnya pencurian dan pembobolan akan semakin marak. Pertanyaannya adalah cara mengatasi masalah tersebut dan cara kita menyikapinya harus seperti apa katanya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Kang Willy ya. Betul. Jadi sebenarnya IoT itu yang berharga adalah pada saat dia sudah terpasang banyak dan datanya sudah masuk banyak. Karena nilainya adalah di data itu. Kalau punya data diolah menjadi sebuah informasi yang bisa dijual. Nah itu intinya saya menjadi sebuah peluang potensi. Tapi di sisi lain standar peluang dan potensi positif, ada juga potensi negatifnya, yaitu pencurian data. Dan memang salah satu kelemahan dari IoT adalah di sisi security ya. Kenapa? Pertama, perangkat sensor itu banyak sekali perangkat yang dibuat secara sederhana, secara apa istilahnya, tidak terstandarisasi. Ya, kalau teman-teman yang sering bermain Arduino, Raspberry Pi, bermain sensor, banyak perangkat sensor yang dijual di online atau apapun yang tidak ada standarisasinya. Yang penting fungsinya jalan. Ya, misalnya kita punya sensor suhu, kalian sekian. Yang penting bisa mensensor suhu, ketemu angka sekian, tentu saja tidak ada standarisasinya. Dan ini adalah sebuah peluang munculnya hole atau lubang dalam sebuah konektivitas internet untuk masuk bagaimana mencuri data. Ini juga sebuah kekhawatirannya. Kemudian juga di sisi konektivitasnya, bisa sebuah kendaraan masuk ke blind spot, keluar lagi masuk ke coverage area yang ada sinyalnya. Putus nyambungnya ini bisa dimanfaatkan orang untuk bisa masuk. Ini contoh. Jadi sebenarnya IoT sendiri dari sisi potensi dan peluang positifnya, ada juga ancamannya dari sisi bagaimana pencurian data. Dan perkembangan yang sangat pesat, ini juga menjadi sebuah kekhawatiran tadi, tidak terstandarisasinya perangkat. Dan ini bisa menjadi sebuah celah bagi pengambilan pencurian data. Nah, bagaimana solusinya? Banyak yang sudah dilakukan ya. Mulai dari tadi proses standarisasi sudah mulai diinisiasi oleh IEEE, kemudian juga asosiasi IoT yang nasional maupun internasional, bagaimana sebuah perangkat IoT harus terstandarisasi ya. Tapi yang kedua juga ada beberapa teknologi kriptografi yang sudah mulai dimasukkan di sisi sensor. Ya, jadi sensor tidak hanya mengambil data, tapi ada proses kriptografinya, ada proses untuk penyandiannya dan segala macamnya. Ini juga sebuah tantangan terjadi. Kemudian yang terbaru adalah bagaimana implementasi blockchain. Ini sudah sering digunakan juga blockchain. Jadi blockchain dipergunakan untuk bisa menjamin akurasi validasi data yang terkirim. Dan ini menghindari
optimalisir yang punya pencurian data. Jadi banyak pengembangan. Jadi kalau ingin berkecimpung di IoT ya ini bahasa yang garap. Saya yang bisa menggarap IoT itu juga bagaimana supaya data itu terkirim dan aman. Ya. Itu jawaban saya untuk Willy ya. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban ini ya. Dia bisa mencari lagi jawaban lain ya. Oke, berikutnya mungkin dari ya, Mas Oji. Peningkatan kelebihan dari IoT. Baca dulu kalau dari kekurangan celah keamanannya ini luar biasa masalah kalau dikatakan tadi. Pertama, perangkat yang tidak standar, kedua adalah traffic yang sangat tinggi, kemudian juga stabilitas konektivitas yang bisa dikatakan masih belum bagus. Kemudian juga sering munculnya overload, congestion, infrastruktur, itu juga adalah sebuah celah-celah di ilmu security itu adalah peluang untuk masuknya penetrasi atau pencurian data. Itu adalah salah satu kelemahan ya, kurangannya. Solusinya ada ya setiap masalah pasti ada solusinya. Ya, kayak polisi sama pencuri kan, polisi meningkatkan keamanan, pencuri cari ilmu untuk bisa membobol, dan terusnya kan, polisi meningkatkan keamanan. Kita juga sama. Di dunia itu juga seperti itu. Ada yang negatifnya biasa mencari celah, tapi yang positifnya adalah bagaimana kita menutup celah itu. Itu proses sekarang. Kalau kehebatan dan kelebihan adalah intinya sebenarnya IoT itu adalah bagaimana mengcapture data sebanyak-banyaknya. Kalau datanya banyak, data itu sesuatu yang sangat bernilai. Ya. Kalau datanya banyak, akan meningkatkan akurasi, dan kita bisa mengambil kebijakan yang lebih bagus. Ya. Ini sebagai contoh aja sekarang. Saya ambil contoh adalah yang ini, kuota internet gratis untuk anak-anak sekolah. Ya. Apakah itu efisien? Apakah itu kepada semua? Kita nggak bisa jawabnya, karena kita tidak punya data kan. Kita nggak tahu apakah setiap anak yang dapat kuota gratis bisa memakai kuota itu. Bisa jadi dia punya kuota, punya perangkat, tapi rumahnya nggak ada sinyal. Nah, kan? Bisa jadi dia punya dapat kuota, sinyalnya ada, tapi apinya tidak mendukung. Nah, ada juga. Ya. Bisa jadi juga HP punya, aplikasi ada, koneksi ada, sinyal bagus, kuota ada, tapi gurunya tidak memanfaatkan teknologi itu. Nah, ada juga. Kita nggak bisa ambil kebijakan karena kita tidak punya data. Kelebihan IoT adalah salah satunya adalah bagaimana mengcapture banyak data. Data itu kita bisa mengolahnya dan bisa dipakai untuk pengambilan kebijakan, efisiensi, prediksi, klasifikasi, itu yang ada di dunia AI. Ya. Contohnya sekarang juga PPTK ITB, langkah pertama adalah bagaimana memasang sensor sebanyak-banyaknya. Itu yang ya, kalau kehebatan dan kelebihan kalau kita lihat di revolusi industri 4.0 ya itu banyak ada di situ ya. Oke, itu mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya Pak. Lanjut mungkin ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan panjang ya, jawabannya cuma SKS nya. Alhamdulillah Pak. Nanti berarti ada ini Pak, ada episode kedua untuk ya. Ini ya Pak ya. Karena memang IoT itu sangat luas ya, tadi yang saya katakan di bidang transportasi muncul IoT ya, Internet of Vehicle. Kemudian di kesehatan muncul sekarang
higher risk instead of healthy risk, dia terfokus sendiri. Nah, kemudian juga nanti ada muncul di bidang pertanian, ada smart farming, itu juga IoT juga ya. Jadi sangat-sangat luas kalau manfaat dan tujuan. Manfaatnya besar, sebenarnya adalah untuk meningkatkan efisiensi sebuah proses kalau saya melihatnya. Ya. Kemudian alurnya sama, bagaimana mengkapsul data sebanyak-banyaknya, datanya nanti bisa diolah supaya bisa mengambil sebuah kebijakan yang tepat. Intinya ke sana. Di samping nanti ada aspeknya otomatisasi, ada monitoring, ada akuntabilitas, itu adalah salah satu aspek dampak positif lainnya ya. Hanya sudah lebih lektor lagi atau bisa itu bikin baru lah. Ini aja ya. Contoh produk IoT yang sudah diproduksi secara massal dan dijual komersil apa saja. Contoh yang paling dekat di kita adalah kita dengan PP3 ITB itu mencoba menjual yang namanya perangkat absensi menggunakan kartu RFID pasang di sekolah. Awalnya adalah untuk kartu presensi, tapi kedepannya itu bisa dipakai untuk transaksi ya di kantin, di parkir motornya atau di mana ya. Produknya udah masa sih bisa dikatakan masa ya, karena banyak titik yang membuatnya. Beberapa SMK memproduksi dan menjual di beberapa tempat. Itu yang kita lakukan, yang dilakukan ya. Kalau yang berikutnya Sigfox tadi di Indonesia sudah ada Sigfox Indonesia yang menjual provider dan membuka peluang kepada kreator-kreator perangkat untuk bergabung ya. Yang sudah terpasang adalah menempatkan titik sensor suhu dan cuaca di beberapa titik di Kota Bandung ya. Itu adalah contohnya yang sudah terpakai. Saya nggak tahu kontraknya dengan siapa, tapi itu ada biaya sewa pusat dan lain-lainnya. Dan itu contohnya. Kemudian contoh berikutnya GPS tracking sama. Kita dengan PP3 ITB dengan di Provinsi Jabar kemarin di sebelum pandemi kita memasang hampir 5.000 unit GPS di angkutan bis antar kota dan provinsi Jawa Barat ya. Jadi GPS itu dipasang, itu sudah terpasang berapa 2.000 unit. Nah dengan GPS itu nanti si manajemen perusahaan bisa memonitor bisa sampai kemana aja. Banyak pengembangan yang sangat detail. Yang contoh-contoh yang dijual banyak di Tokopedia, Bukalapak bisa dilihat itu banyak sekali perangkat-perangkat smart home yang dijual sama ke aplikasinya, sama koneksi ke Amazon Alexa-nya juga sama Alexa. Sudah dijual, jadi sebetulnya lampu yang sudah bisa dilengkapi dengan WiFi, saklar dilengkapi dengan WiFi, nanti bisa mengintegrasikannya, memasangnya, dan bisa terkoneksi ke sebuah server dan kita bisa akses menggunakan aplikasi HP. Sudah banyak kurangnya. Kemudian di perikanan ada fishery, ini bisa dicek, itu juga sebuah produk massal. Dia akan menjadwal pemakanan ikan, dan kemudian juga memonitor kondisi tambak, ya, ada lagi ya. Berikutnya. Untuk pertanyaan dari Kang Rido Ahyana mungkin berhubungan juga Pak dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dede Rahayu mungkin Pak ya. Untuk pertanyaannya mungkin bisa sekaligus dijawab mungkin untuk ya, dari Pak Rido Ahyana sama dengan Pak Dede Rahayu mungkin Pak. Silakan Pak. Oke, saya coba jawab ya dari Pak Dede Rahayu sama Rido ya. Oke. Ya, sekarang memang
kita sedang gencar-gencarnya di pengembangan IoT ya. Dan permasalahannya adalah satu adalah kesiapan SDM. Nah, ini mungkin saya singgung juga karena kita juga dengan beberapa rekan ada semacam kekhawatiran dengan kesiapan SDM. Dan kita sudah mulai mencoba mengajak komunitas SMK untuk mulai berpikir bagaimana menyiapkan SDM yang siap dengan IoT. Kita kemarin sudah melakukan sebuah roadshow ke 5 kota untuk memberikan workshop tentang IoT sederhana ya kepada guru-guru. Minimal menginisiasi, men-trigger mereka supaya paham lebih dahulu. Kemudian kita juga mendorong kemarin yang kerja praktek ke kita, ya anak-anak didorong untuk membuat sebuah karya IoT. Dan akhirnya alhamdulillah luar biasa. Jadi dari sini sebenarnya kita tidak perlu khawatir tentang SDM, cuma tinggal bagaimana kita harus menyalurkan, mengarahkan. Ya. Nah ini mungkin Pak Dede kayaknya guru ya, mungkin bisa nanti berkolaborasi bagaimana kita bisa membuat sebuah SMK yang memiliki sebuah terobosan di bidang IoT. Ya. Nggak usah yang muluk-muluk lebih dahulu, yang terpenting apa yang bisa dibangun untuk daerah sekitar. Misalnya di Tasikmalaya banyak industri perikanan. Kenapa kita tidak coba buat anak SMK didorong membuat sebuah produk yang berbasis IoT yang bisa meningkatkan Suaranya terputus, Pak. Masih belum ada ya, Pak? Oke, ditunggu sebentar ya untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang memang sudah Pak Dewanto jawab. Ya, dan kita coba untuk hubungi kembali karena suaranya terputus ya sekarang ya. Kita coba untuk memang untuk Internet of Things ini sendiri memang banyak sekali hal yang memang masih banyak memang potensi dan peluang yang harus kita kembangkan, kita garap juga ya. Apalagi kita ketika tadi mendengarkan paparan dari Pak Dewanto ya, di mana memang untuk Internet of Things ini bukan hanya bidang muatan saja. Mulai ada yang di perseptor, ada yang di komunikasinya ya, juga ada yang di penyajiannya. Nah Pak Dewanto udah kembali. Ada Pak, silahkan Pak dilanjut Pak. Saya lanjutkan. Jadi menjawab dari pertanyaan dari Pak Dede, pertama memang SDM. Kita bersama-sama ya, SDM, dan yang terpenting harus punya keberanian memulai. Mungkin kalau saya lihat kurikulum di SMK itu sebenarnya sangat-sangat banyak peluang untuk bagaimana menggarap IoT. Ya. Di RPL, di TKJ, TIN itu banyak sekali peluang bagaimana kita bisa menyisipkan bahkan menjadikan sebuah spesialisasi atau kompetensi unggulan. Nah, kalau kita mau ada sekolah yang berani membuat terobosan itu, ayo kita bareng-bareng. Ya, karena memang SDM ini penting. Jangan sampai nanti IoT masuk ke Indonesia, kita nggak punya SDM-nya,
datang dari luar, kita teriak-teriak ya. Nah, kita harus mulai dari sekarang SDM-nya. Kalau untuk teknologi, saya pikir tidak terlalu ketinggalan kita, bahkan kita sudah banyak produk-produk lokal juga yang dari ITB yang bisa dimanfaatkan untuk implementasi IoT dari server dan lain seperti itu. Nah, kemudian untuk tata kelola sudah banyak dipikirkan oleh Kementerian Kominfo bagaimana mengatur di IoT dan sebenarnya tidak banyak regulasi yang bertentangan ya, jadi nggak terlalu masalah sebenarnya. Nah, kemudian yang dari masalah yang terpenting adalah memang infrastruktur jaringan. Ya, tadi saya katakan konektivitas dengan kondisi Indonesia yang tersebar, tidak merata, kemudian juga profil daerahnya yang pegunungan segala macam itu memang menyulitkan untuk meratakan konektivitas. Karena kalau kita meminta perusahaan provider ya mereka kan hitungannya kan bisnis kan, tentunya nggak bisa semudah itu ya. Tapi sebenarnya kita bisa banyak mencoba ya. Kita ada banyak sekolah, banyak pesantren, sebenarnya itu bisa dikembangkan ya untuk bisa memberikan konektivitas ya. Contohnya SMK, SMA itu di daerah-daerah sekarang sebelum pandemi ada UN yang harus koneksi internet. Tiap sekolah harus punya koneksi internet. Itu kan dipakainya setahun sekali kan. Kenapa tidak kita coba di luar-luar ujian itu bisa dipakai untuk disebarkan ya di sekitar itu. Otomatis bisa mengurangi blank spot area, mengurangi area yang tidak tercoverage yang sana. Kemudian juga mungkin bisa juga SMK didorong untuk berkreasi membuat sebuah konektivitas ya. Ada RT RW net, ada proses bagaimana bisa menyebar internet ke daerah-daerah dengan perangkat yang sederhana. Ya sebenarnya itu bisa ya. Peluangnya ada ya. Artinya kita menunggu dari pemerintah memang boleh harus ya. Dan saya pikir juga pasti ada keterbatasannya ya. Tapi kenapa tidak kita berinisiasi sendiri dengan kemampuan yang kita miliki, dan saya yakin bisa untuk internet ini ya, untuk koneksi internet ya. Jadi sambil menunggu infrastruktur dari provider telekomunikasi, dari pemerintah jalan, ya kita jangan berdiam diri. Sambil kita siapkan SDM, kita juga mulai berpikir bagaimana bisa mandiri di konektivitas. Ya. Itu mungkin jawaban ke Dede ya. Nanti mungkin kita bisa tunggu kolaborasinya dengan sekolah nih ya. Ya. Betul sekali Pak Dede Rahayu. Kebetulan guru SMK di salah satu SMK negeri ya di Tasikmalaya Pak, dan juga merupakan salah satu dosen juga yang insya Allah pengalamannya juga sangat banyak sekali Pak. Apalagi mungkin di bidang tata kelola dan sebagainya ya Pak. Mungkin nanti kita bisa lebih lanjut ya Pak ya. Oke, siap. Ya, ada pertanyaan dari YouTube dulu Pak. Saya mungkin bacakan dulu dari DBJ Tour. Nah, ini ada pertanyaan dari YouTube, katanya, apa keuntungan bagi UMKM dengan adanya Internet of Things katanya? Oke, UMKM ya. Ya sebenarnya kita lihat UMKM-nya dulu sih ya, UMKM-nya di produksi apa dan apa istilahnya. Dia bergerak di bidang apa ya, dan nanti bisa kita analisis apa manfaatnya. Tapi sebagai contoh, mungkin yang paling sederhana adalah kalau boleh saya katakan UMKM di bidang pedagang keliling, ya, pedagang keliling. Nah, pedagang keliling itu sebenarnya kan masuk kategori UMKM juga ya. Nah, kenapa kita tidak bisa pasangkan GPS di pedagang keliling itu? Nah, GPS ada identifikasinya. Nanti posisi dia bisa terkirim ke server. Nah, kita bisa membuat aplikasi, jadi saya misalkan di rumah pengen bakso, tinggal dicek di sekitar rumah saya ada yang jual bakso enggak, posisi di mana. Nah, itu contoh misalkan. Nah, ini otomatis nanti si pedagang keliling akan lebih mudah untuk dipertemukan dengan calon pembeli. Nah, atau misalkan pedagang sayur keliling yang di komplek-komplek itu kan, nah, dia dipasang GPS saja di perangkatnya, itu IoT kan, data terkirim. Nah, itu nanti datanya juga akan bisa
Kalau sudah banyak terpasang, itu datanya kan bisa dipergunakan oleh dinas, apa istilahnya, kantor-kantor dinas yang mengurusin pedagang keliling, dia bisa mendata bagaimana pergerakan pedagang keliling kita. Ya, bisa mendata daerah-daerah mana yang memang belum tercover oleh pedagang keliling itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk bisa bagi pedagang keliling itu untuk bisa mendapatkan proses atau apa istilahnya, trayek yang lebih optimal dalam mengejar atau mengunjungi pelanggan. Ini contoh ya UMKM di pedagang keliling misalkan. Nah, ini penting, kan mungkin zaman sekarang pandemi kan orang jarang keluar rumah, belanja segala macam. Ya memang ada Gojek, GoFood dan lain-lain itu ada kelebihan tersendiri, tapi kalau pedagang keliling, tukang nasi goreng kadang-kadang kan dibutuhkan juga kan. Kita pengen makanan yang siap saji, hangat kan. Nah, dengan GPS dipasang ke pedagang keliling itu memudahkan mempertemukan antara pedagang dengan calon pembeli ya UMKM. UMKM lain apa ya, bisa banyak sih sebenarnya kalau mau dianalisis peluang-peluang IoT ini, dan ini bisa menjadi sebuah topik penelitian tersendiri nih. Kira-kira dampak IoT untuk UMKM, karena UMKM kan sangat-sangat luas ya, sangat-sangat diversifikasi usaha sangat besar ya, jadi harus kita analisis lebih jauh lagi ya ke sana. Itu mungkin jawabannya ya, Kang Rudy ya. Siap, Pak. Ya. Istilahnya sangat luas dan memang sangat mungkin saya Pak ya untuk Ya, UMKM betul. juga gitu. Apalagi mungkin di sini kan ada beberapa mungkin Pak peserta yang memang sedang menjadi seorang pejuang skripsi mungkin Pak ya. Oh iya. Bisa mungkin nanti diimplementasikan untuk judul penelitiannya Pak ya, seperti itu. Nah, ini sangat menarik sekali ya, semakin lama semakin panas nih. Bahkan saya juga ini menyimpan beberapa dan banyak sekali pertanyaan. Tapi mungkin kita akan prioritaskan dulu untuk yang bertanya. Pak, ini ada dari Iman Ahmad Bunyamin ya dengan Kang Denny Nurul Haq nih Pak nih. Ini ada pertanyaan, mungkin ini juga saling berhubungan ya Pak. Terutama yang pertama dari Kang Iman tentang kalau misalkan ada perintah sebuah otomatisasi ya pada sebuah hardware katanya Pak, tanpa menghasilkan output berupa data yang tertulis, itu bisa disebut dengan IoT atau tidak. Dan juga dari Kang Denny ini berkaitan dengan bagaimana supaya SDM ini supaya siap gitu Pak menghadapi atau menggunakan teknologi IoT ini. Apakah memang perlu dilakukan pelatihan untuk penggunaan atau bagaimana caranya supaya memang IoT ini dirancang untuk semudah mungkin untuk penggunanya gitu Pak. Itu mungkin dari Kang Iman sama Kang Denny Nurul Haq Pak, silahkan. Kang Iman dulu ya, mungkin ya sebenarnya kalau IoT artinya adalah konektivitas sebenarnya. Konektivitas, dan konektivitas itu adalah dibangun supaya ada terkirimnya data dari input ke nanti sebuah server ya. Nah kalau hanya prosesnya seperti itu kan masuk ke kategori otomatisasi ya. Tidak jelek, otomatisasi itu sebuah teknologi tersendiri, tapi dia belum masuk kategori IoT ya. Karena IoT itu pertama adalah dibangunnya bagaimana men-capture data, ada konektivitas, terkumpul data, dan data yang banyak itu bisa bernilai lebih, nanti diolah ke sana arahnya sebenarnya. Dan jadi IoT itu nggak mungkin hanya satu sensor. Ya, kalau otomatisasi bisa satu sensor, misalkan membuka pintu pagar otomatis, itu satu sensor untuk mendeteksi adanya mobil mau masuk. Nah, mobil masuk, sensor on, pintu terbuka, mobil masuk, pintu off, pintu tertutup kan. Itu otomatisasi. Ya, ada input, ada actionnya ya. Tidak ada pencatatan nggak perlu mungkin ya. Nah, kalau IoT dia menurut saya sensornya harus banyak, datanya banyak tercapture dan tersimpan, dan kita fokus bagaimana data ini. Ya, karena memang kita butuh datanya. Itu yang untuk Kang Iman ya. Jadi ini permasalahan tersendiri ya, otomatisasi sendiri di IoT tersendiri. Tapi kadang-kadang bisa bersinergi, bergabung. Ya. Tukang Denny ya namanya pengembangan SDM ya perlu pelatihan ya. Memang bisa ya, tapi kadang
dengan pelatihan itu akan bisa mempercepat proses. Kemudian kalau IoT itu sebenarnya mudah ya, tidak ada yang susah sih. Yang susahnya kita memulainya ya. Jadi silakan kalau memang ingin berfokus ke IoT, dan ini sangat bagus, SDM, kita butuh SDM banyak di situ, ya kita harus belajar kan ya. Nah, bisa melakukan pelatihan, bisa langsung terjun bareng menggarap sesuatu, dan tentunya juga harus punya semangat untuk sananya ya. Dan IoT, nah sekarang juga kalau dilihat perkembangannya sebenarnya relatif lebih mudah belajar IoT. Dari sisi perseptron, kita belajar sensor, Arduino, Raspberry Pi, dan lain-lain sekarang relatif lebih mudah. Ya. Dibandingkan zaman saya dulu masih pakai Atmel, pakai Zilog, itu codingnya sudah pakai bahasa mesin, pakai angka-angka, aplikasinya juga lebih ribet. Nah, kalau sekarang dengan Arduino kan relatif lebih gampang ya, banyak library-nya. Nah, tinggal semangatnya harus lebih kuat lagi itu. Itu mungkin Kak Rudi? Iya Pak, alhamdulillah ya untuk pertanyaan-pertanyaan sudah bisa terjawab, dan mungkin teman-teman mudah-mudahan tidak puas ya, supaya bisa terus belajar kembali menggali tentang Internet of Things itu sendiri. Nah, ini ada yang ketinggalan Pak, satu pertanyaan dari Asep Mustafa ini Pak, takutnya nanti ini apa ya, galau ya, karena belum terbagikan. Ini katanya microcontroller untuk IoT, lebih baik pakai microcontroller yang mana katanya Pak? Yang gampang dan yang artinya gini, jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa salah satu perkembangan di IoT adalah munculnya banyak device baru ya, dari sensornya, dari prosesor mikronya, itu banyak ya. Microcontroller kan dari Arduino sendiri, ada Nano, ada yang seterusnya dan lainnya ya, dan bisa membuat sendiri kan, pakai Atmega dan segala macamnya. Sekarang muncul SP32, kemudian juga muncul yang lainnya banyak sekali ya. Nah, kalau ditanya pakai yang mana, ya harus kembali ke kebutuhan. Ya. Nah, ini yang mungkin sering lupa kita belajar microcontroller ya, kita langsung ambil, langsung pakai. Padahal kita harus berpikir, lihat kebutuhan. Berapa portnya, port inputnya, berapa port outputnya, digitalkah, analogkah, kemudian memorinya butuh berapa, kemudian nanti apakah butuh timer, butuh apa. Nah, setelah kita tahu kebutuhan, baru kita pilih. Ya, jangan sampai kita hanya butuh satu port menggunakan Arduino yang portnya tersedia 16, atau portnya tersedia 32, yang sangat tidak efisien kan. Nah, jadi itu salah satu proses materi pembelajaran, bagaimana memilih perangkat yang tepat ya untuk implementasi. Nah, kalau untuk belajar sih nggak masalah kan, kita pakai Arduino Mega misalkan, dipakai untuk beberapa hal untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk implementasi kita harus mulai berpikir ya, nanti efisiensi dan cost kan. Nah, kita harus lihat dulu kebutuhan. Ya kalau kita butuh mikro yang ada konektivitas wifi-nya, pakai yang mana kan ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi pakai yang mana yang bagus sesuai kebutuhan, dan kebutuhan itu beda-beda, dan teknologi itu harus seperti itu. Makanya setiap perancangan ada namanya analisis kebutuhan ya. Itu mungkin Kang Asep. Siap Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Dan juga ada ucapan terima kasih dari Kang Rido Ahyana. Ya, alhamdulillah untuk penjelasannya sangat dimengerti karena sangat jelas sekali katanya Pak. Terima kasih. Nah, mungkin ada ini Pak, apa namanya, pertanyaan mungkin dari saya Pak, karena apa namanya greget gitu, saking banyak pertanyaan, mungkin saya keluarkan satu aja. Untuk dari saya mungkin untuk menjadi seorang IoT engineer Pak, apakah harus menguasai setiap layer yang tadi Bapak jelaskan, seperti misalkan perseptron atau di komunikasinya atau misalkan di pembuatan aplikasi, atau memang bisa berkolaborasi untuk
menjadi membuat ya sebuah sistem IoT yang memang bisa digunakan gitu Pak. Oke, kalau saya bercerita dari pengalaman ya, pengalaman baik di praktis maupun di akademis ya. Kalau engineer IoT yang terpenting kita harus paham dulu konsep grand design-nya ya. Itu yang terpenting. Ya flow-nya dulu, logiknya seperti apa ya. Dari inputnya ngambil data apa aja, kemudian dikirim dengan lewat jaringan seperti apa, nanti datanya dipakai untuk apa. Itu harus paham ya kalau kita di engineer ya, di level engineer ya. Nah, untuk layer tadi sangat tidak mungkin kita mengasih semuanya. Karena memang itu kadang-kadang kalau saya lihat ilmunya sangat jauh ya. Dari perseptron ke konektivitas meskipun itu masih dekat itu juga sangat-sangat beda ya. Di konektivitas itu kita harus paham telekomunikasi kan. Bagaimana BTS, bagaimana pancaran sinyal, bagaimana frekuensi, bagaimana multiplexing, bagaimana segala macam ilmu telekomunikasi ya. Kemudian kalau kita bicara di informatikanya di situ ada protokol kan, ada yang UDP, ada TCP/IP segala macam. Itu satu keilmuan sendiri. Di perseptron itu juga sebuah keilmuan tersendiri ya. Bagaimana nanti bisa melihat apa istilahnya sensor di fisikanya, kemudian juga nanti di bagaimana mengolah data input menjadi digitalnya, itu ilmu sendiri. Kemudian juga di cloud computingnya juga ilmu sendiri. Kemudian nanti di pengolahan datanya, data science-nya, data mining-nya, AI-nya itu juga ilmu tersendiri ya. Nah, itu nggak mungkin semuanya. Mungkin kalau dari layer kita bisa spesialisasi di bidang tertentu. Tapi kalau kita level engineer, kita harus paham dulu grand design keseluruhan konsepnya. Mulai dari tadi perseptron, konektivitas, edge computing-nya, cloud computing-nya, AI-nya, sampai ke bisnis modelnya. Nah, itu engineer ya. Kemudian untuk fokus spesialisasinya kita bisa ambil salah satu. Ya. Itu mungkin. Siap Pak. Wah, memang sangat besar sekali ya, dan sangat luas sekali potensi dan peluang Internet of Things ini. Dan kayaknya kalau misalkan kita adain volume kedua ini mungkin masih belum cukup ya Pak ya untuk menjabarkan potensi dan peluang Internet of Things ini ya Pak ya. Iya. Oke, ya, memang sangat luas sih. Mungkin kita bisa membuat sebuah skema nanti per bidang ya. IoT di farming, peternakan, di perikanan, di pertanian, atau nanti di IoV, di vehicle, transportasi, atau di industri, atau bahkan di pendidikan. Itu bisa dibuat sendiri dan ya sangat-sangat luas sih. Iya. Insya Allah mungkin ya Pak untuk kedepannya untuk webinar dengan kolaborasi STBSI Tasikmalaya dengan Bisa AI akan ada beberapa webinar yang membahas tentang yang disebutkan oleh Bapak mungkin ya seperti di Internet of Vehicle-nya ya, terus di Smart Ring dan sebagainya ya. Untuk teman-teman mungkin silakan dibuat aja ya untuk kegiatan kita atau webinar-webinar kita selanjutnya. Kolaborasi antara STBSI dengan Bisa AI. Mungkin untuk informasi selanjutnya teman-teman nanti silakan kalau misalkan ada yang mau berkonsultasi nih Pak atau misalkan mau tanya-tanya tentang IoT mungkin teman-teman bisa ikuti sosial media kampus STBSI Malaya ya. Saya coba tampilkan dulu. Nah, mungkin yang ingin bertanya atau berkonsultasi tentang Internet of Things atau tentang materi-materi selanjutnya yang akan dijabarkan atau yang akan dikolaborasikan webinar dengan Bisa AI, boleh teman-teman ikuti website kampus STYBSI di www.stybsi.ac.id. Untuk Instagram ada di @stybs internasional, Facebook ada di stybs internasional, dan bisa langsung WhatsApp ya ke kontak person di sana ada. Untuk teman-teman yang berminat untuk bergabung dengan komunitas kita di Internet of Things ya, mungkin bisa hubungi kontak personnya, boleh di DM juga di Instagram atau di
Facebook ya, teman-teman istilahnya bisa ya berkonsultasi tentang Internet of Things itu sendiri. Alhamdulillah mungkin Pak ya dari awal sampai akhir ini kita bisa banyak berdiskusi mungkin ya Pak ya tentang Internet of Things, khususnya tentang potensi dan peluang. Ini belum sampai ke praktik ya, tapi memang sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang IoT dan tidak cukup dengan waktu 1 atau 2 jam atau satu jam atau 2 jam ya. Soalnya hari ini nggak kerasa Pak, Bapak sudah berbicara selama kurang lebih 2 jam nih Pak. Oh, lama ya. Oke, terima kasih sekali Pak atas kesempatannya Pak untuk bisa diskusi dan share sama kita di sini. Semoga Bapak sehat-sehat selalu Pak. Amin, amin. Juga kemudahan dalam setiap kegiatan aktivitasnya. Tentunya ya salah satunya di Internet of Things ini ya, mudah-mudahan semua rencana yang memang menjadi grand plan Bapak khususnya di wilayah Priangan Timur ya Pak bisa terrealisasi gitu Pak ya. Amin, amin. Dan juga mungkin teman-teman yang memang mau bergabung ya bersama komunitas Internet of Things atau augmented reality STT BSI bisa mengikuti sosial media dan juga bisa mengkontak person di yang tadi sudah saya sebutkan. Itu saja mungkin ya Pak ya, kita tutup saja. Mungkin ada sebelum kita tutup ada kata-kata penutup dulu dari Pak Dewanto, silakan Pak. Oke, kata penutup ya sebenarnya kalau kita bicara IoT kita butuh banyak pejuang ya. Kalau dulu pejuang merebut kemerdekaan, sekarang pejuang mengibarkan bendera IoT ya. Kalau teman-teman ITB itu tagline-nya adalah membangun negeri dengan IoT. Dan ini memang penting karena sadar atau nggak sadar teknologi ini masuk ke kita dan itu menjadi keseharian. Nah, kalau kita tidak memegang peran penting ya kita akan tersisih kan ya. Nah, jangan sampai nanti ya kita dijajah lagi dengan teknologi IoT ya. Nah, mari berjuang bareng-bareng. Apapun posisi dan peran kita, saya yakin ada kontribusinya. Ya, kita bareng-bareng karena IoT butuh sinergi, nggak bisa sendiri-sendiri. Di semua bidang keilmuan, di semua bidang, semua posisi. Guru bisa sesuai dengan peran sebagai guru bisa banyak kontribusinya. Mahasiswa juga seperti itu, swasta, dosen apalagi itu banyak bisa bergerak ya, berkecimpung. Itu aja mungkin sebagai penutup ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk sharing-sharing yang lebih detail lagi dan tidak hanya sampai ke sharing tapi sampai ke ada sebuah karya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Itu aja mungkin, Kak Rudi. Saya terima kasih kepada moderator, kepada seluruh peserta, dan juga kepada tim Bisa AI, dan mudah-mudahan barokah hari yang kita lakukannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya foto bareng. Teman-teman tim dari Bisa AI mungkin bisa dibantu ya. Kita bisa foto bersama terlebih dahulu.